Oke guys, jadi di video kali ini saya akan mempertegas kepada Anda semua ya, bahwa Spartan ini tidak sama dengan Origin. Jadi ketahanan harga RM atau room yang digunakan di staking di Spartan sangat jauh berbeda dengan Origin. Lalu mekanisme stakingnya juga berbeda ya. Nah, berbeda sekali, sangat-sangat berbeda. Saya akan merincikan ya kepada Anda dari mekanisme, terus juga dari ya persiapan sebelumnya yang sudah matang ya, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh tim Spartan ya. Di sini menggabungkan memang dari teknologi kecerdasan buatan ya, ada sistem ya darurat, rem darurat gitu ya di Spartan ini. Nah, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan kepada Anda mekanisme staking di Spartan, kenapa sangat jauh berbeda dengan yang namanya Origin ya. Nah, di tengah-tengah kita ini ada, ini saya sudah ada di akun Spartan yang kontraknya 360 hari seperti yang Anda lihat ya. Ini kontraknya 360 hari di sini. Anda lihat sendiri ya. Nah, ini 360 hari. Nah, oke. Nah, 360 hari di sini dan Anda lihat. Nah, ya, ini ya yang 360 hari yang sama sekali tidak ada di Origin. Mekanisme staking di Spartan ini beda dengan mekanisme staking di Origin. Spartan ini Anda lihat ya. Spartan ini ada yang namanya perhitungan di dalam dolar ya. Jadi ROI-nya ini hitungannya di dalam dolar. Contohnya ini modal 71 RM atau sekitar 2000 dolaran ya. Nah, interest earn-nya ya, pembalikannya atau ROI-nya nih, ini adalah Anda bisa lihat ya, 8.900 USDT ya. Dan Anda lihat di sini, nah ini adalah daily reward-nya. Jadi daily reward-nya ini ya mempunyai maksimum atau leverage namanya ya. Ini sampai kalau 360 hari ya, bisa Anda lihat 4,5 kali lipat ya. Jadi 4,5 kali lipat dari 2000 adalah 8.982 USDT ya. Jadi setiap harinya ya, yang di sini ini akan menuju ya, menuju ke leverage, maksimal leverage yaitu 8.982 setiap harinya ya. Nah, selama ini, selama 360 hari sampai selesai ya. Jadi pembalikannya ke kita hitungannya dolar dalam USDT ya, meskipun ya dapatnya tetap RM tapi ada hitung-hitungan di dalam dolarnya secara real time ya. Jadi ya tidak pengaruh dengan fluktuatif harga RM ya, karena ya tetap hitungan kita di dalam dolar. Nah, seperti itu. Lalu kita ke pagar 3 ya, terus ada yang namanya di sini turbine ya. Nah, ini sebagai bukti bahwa ya pendapatan di sini ini kita ini ya tergantung dengan dolar ya. Jadi tidak sama setiap harinya ya, hitungannya adalah tidak sama. Nah, jadi nah seperti yang Anda lihat ya. Kemarin saya dapat 3592, terus ada 3613, ada 3600, dan ini tidak sama semua gitu ya. Kenapa tidak sama? Yaitu karena ya firing dengan dolar ya. Jadi RM-nya apabila harga RM naik ya, kita dapat RM-nya lebih sedikit. Nah, itu sudah disesuaikan sistem dengan harga dolar ya. Terus apabila harga RM-nya turun, maka kita dapat RM-nya lebih banyak dengan sesuai porsi yang telah disesuaikan dengan dolar pada saat ya kita investasi di sana gitu ya. Nah, terus juga di sini nih ada yang namanya turbo pool ya. Nah, ini turbo pool fungsinya adalah untuk ya menampung semua profit kita ya setelah kita diklaim masuk ke sini. Nah, fungsi turbo pool ini adalah untuk menghold ya, untuk menghold selama 24 jam supaya ya kita tidak mengendalikan atau tidak terlalu cepat untuk menjual harga RM. Jadi setiap individu atau investor harus menunggu ya inkubator terlebih dahulu selama 24 jam baru bisa jual RM. Nah, ini juga untuk menstabilkan harga supaya ya kita ini para staker tidak yang namanya panic selling. Nah, kalau udah panic selling ya kan harganya bisa drop, tapi ya ini setelah inkubator di hold dulu lama-lama selama 24 jam ya, nah baru lah bisa kita jual. Terus juga ya di turbo pool ini untuk mencegah harga jebol itu harus ada yang namanya firing. Firing ini kan contohnya Anda mau jual senilai 10 dolar di dalam RM, Anda harus menyediakan USDT senilai itu juga. Nah, jadi ya otomatis Anda harus membeli nanti ya. Kalau di sini ada firing USDT, nah setelah di sini di inkubator
yang 10 dolar yang Anda sudah siapkan menjadi harga RM. Nah, jadi Anda sudah membeli RM. Nah, ini juga untuk mencegah, untuk yang namanya menjaga kestabilan harga RM itu sendiri gitu ya. Nah, ini dari mekanisme hariannya. Nah, ya, lalu bagaimana di informasi PDF-nya yang sudah disediakan atau dipersiapkan oleh tim developer untuk kestabilan harga, untuk mencegah yang namanya panic selling ya, karena memang kita akui gitu ya, panic selling ini kan kalau yang namanya sudah desentralisasi, yang namanya sudah go public, itu memang harga bisa dikatakan naik turunnya kan bisa dikatakan oleh pemegang koin RM terbanyak gitu ya. Nah, di sini ya ada yang namanya Spartan Value Stable for Layer Engine. Jadi nih ada 4 lapisan ya supaya harga RM ini stabil ya. 4 lapisan lo bayangkan ya. Jadi ini nih 4 lapisan supaya harga RM stabil gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ada yang namanya layer 1. Nah, ini layer 1 ini adalah pertahanan pertama ya untuk kestabilan harga RM yang disebut Dynamic Market Equilibrium Protocol ya, keseimbangan pasar dinamis, dan Full Liquidity Protection Protocol atau perlindungan protokol likuiditas. Nah, sederhananya ini sistem rem darurat otomatis. Nah, ini ya yang berbasis AI. Nah, ini tidak ada di Origin seperti ini. Dibikin khusus buat lindungi harga token biar nggak hancur pas market turun ekstrim atau ada panic selling massal ya. Nah, ini layar satunya yang Anda harus pahami, atau benteng ketahanan nomor satunya gitu ya. Nah, bagian tengahnya ini sistem rem darurat atau pajak bertingkat ya. Saat ini dijelaskan gimana AI memantau pasar secara 24 jam dan apa yang terjadi kalau harga token tiba-tiba anjlok ya. Nah, sistem memantau harga metode TWAV 3 jam ya, time weight average price, rata-rata harga berbobot waktu dalam siklus 3 jam ya. Mekanisme kerja sistem, logika column table, kondisi pemicu triangle condition. Nah, kalau dalam 3 jam rata-rata harga token drop 5% atau lebih, protokol perlindungan AI otomatis aktif. Nah, jadi selama 3 jam nih ada drop lebih dari 5%. Nah, si AI otomatisnya ini akan aktif ya. Nah, ini melindungi dari kestabilan tentunya ya, dan pajak. Nah, ini dia ya, perlindungan pajak bertingkat. Nah, tiered tax protection ya. Buat stop orang panik rebutan jual token atau dumping ya, AI akan menaikkan secara bertahap. Nah, ini seperti ini pajaknya ya. Nah, jadi untuk mencegah, nah ini trading centernya nih, apabila ada terjadi yang namanya ngedrop 5% saja nih, slippage-nya atau pajaknya nih langsung naik. Kalau sekarang di harga normal slippage 5% saja, ada penurunan segala macam, nah ngedrop segala macam, ada naik nanti 10%, 20%, 30%, 50%, bahkan 100%. Nah, ini yang 100%-nya yang ngeri, berarti tidak bisa dijual RM-nya untuk mencegah ya panic selling secara berlebihan. Jadi memang segala bentuk market, karena market ini kan sudah go public ya, itu ya sudah dipersiapkan oleh tim developer lah ya. Nah, perlindungan pajak bertingkat ya buat stop orang panik rebutan jual token ya atau didam ya. AI naikkan pajak jual secara bertahap ya. Normal pajak jualnya kan cuma 5%. Tapi kalau harganya jatuh lebih dalam, pajaknya jadi naik, turun sampai 5-8% ya. Tulus juga pajak jualnya ya 8-15%, turun lagi 8-15%. Nah, pajak jualnya bisa sampai ya 30% sampai 50% atau 100%, berarti itu ya di stop ya si trading centernya ya. Nah, ini ada alokasi tambahan. Selisih keuntungan dari kenaikan pajak di atas tarif dasar 5% nggak diambil pemilik proyeknya. Nah, ini ya. Nah, tapi dibagi. Nah, ini pajaknya ini bukan diambil sama developer, tapi digunakan atau dialokasikan untuk, nah ini ya, 65% dialokasikan ke black hole ya. Dihancurin, dibakar permanen atau di burning buat kurangin supply token di pasar drastis biar harga balik naik lagi ya. Nah, ini 35%-nya dari pajak masuk ke kolam serok atau bawah ya. Nah, ini buat nyerok lagi harga RM gitu ya dari bawah, dialokasikan jadi dana bonus buat orang yang berani beli ya, buy the div di harga murah. Nah, jadi ada buybacknya, ada burningnya gitu ya, itu pajak dari yang diterterakan sama mereka ya. Nah, ini aturan bonus serok di bawah. User yang mau dapat bonus dari kolam ini harus beli bersih minimal 220 USDT ya. Hadiahnya bonusnya dikunci 72 jam sebelum bisa dicairin buat jaga stabilitas harian ya. Nah, oke, terus pemulihan otomatis, automatic recovery mechanism ya. Kalau harga pasar udah naik lagi dan stabil di rentang aman 10% ya, atau kondisi kritis udah lewat setelah 12 jam, AI otomatis turunan
tarif pajak ya, tarif pajak jualnya balik ke normal, yaitu ya 5%-an ya. Nah, di protokol perlindungan likuiditas vol slide paling bawah ya, menjelaskan tentang jangka panjang dari sistem pajak darurat di atas kolam likuiditas vol. Nah, ini ya, pilar pertahanan nilai protokol. Nah, sumber dana inti core source of funding. Dana dari penalti pajak jual di atas langsung masuk ke alamat black hole ya, 65% permanen dissection. Ini bikin sistem deflasi super ketat di sisi supply token. Terus mekanisme fresh release mechanism. Nah, ini pas ada kepanikan biaya transaksi dibikin mahal, pajaknya mahal jadi 30%. Ini maksa spekulan jangka pendek ya. Nah, ini para trader jangka pendek menunda niat jual token karena ya 30% juga ya si pajaknya. Hasilnya kepanikan irasional di pasar berhasil diredam. Nah, gitu ya. Nah, terus juga ada agreement value. Nah, ini jaga kedalaman pasar, naikin daya tahan ekosistem pas kondisi market hancur-hancuran, cegah cash default habis cepat, dan jaminan stabilitas bisnis jangka panjang. Nah, ini ada kesimpulannya, layer satu ini, pertahanan ke satu ini adalah sistemnya ini kayak airbag di mobil ya, pas market kecelakaan ya, atau harga drop dengan jangka panjang 1 menit atau 1 jam, atau marketnya drop lebih dari 5%, sistem langsung aktifin pajak jual tinggi ya sampai 30% sebagai hukuman buat yang ikut panic selling. Hasil potong pajak itu ya 65%-nya langsung dibakar demi selamatin harga token, dan 35% sisanya dikasih ke investor yang mau bantu serap tekanan pasar dengan beli token di harga bawah atau bottom fishing ya. Nah, seperti itu guys. Nah, itu layer satunya ya. Nah, ini masih ada penjelasan layer 2 ya. Nah, ini saya akan jelaskan kepada Anda. Nah, ini ya, ada layer 2 nih, buyback and nah ini ya, buyback and distraction agreement. Nah, ini layer 2-nya nih, ketahanan atau benteng ketuanya gitu ya. Nah, buyback and distraction agreement, perjanjian pembelian kembali dan pemusnahan token ya. Lapisan kedua ini jadi penyokong harga otomatis pas tren pasar mulai turun berkelanjutan, atau disebut swing trend ya. Nah, mekanisme ini mekanisme pemicu atau triggering mechanism. Nah, kalau harga nyentuh batas penurunan yang udah ditentuin ya, price drop trigger level, protokol otomatis jalanin pembelian kembali secara dinamis. Nah, ini ya, mekanisme ekuisisi. Jadi sistem terus-menerus beli token RM ya di pasar, lalu kirim ke alamat black hole atau dompet mati buat dimusnahkan permanen. Ini picu deflasi berkelanjutan ya. Sumber dana buyback ya. Nah, ini diambil dari alokasi biaya transaksi fee sebesar 1,2% ya. Jadi ya, ini buyback itu diambilnya kan dari uang kita yang dari slivage itu ya. Suntikan dana darurat dinamis dari ekosistem ya, atau dana ekosistem. Nah, ini alur kerjanya ya. Nah, ini yang layer ketiga nih, bottom full token burning protocol. Nah, ini ketahanan ketiga. Nah ya, jadi ini adalah kestabilan, untuk menjaga kestabilan ke benteng ketiga ya. Tadi saya 1, 2, dan ini ketiganya nih ya. Protokol pembakaran token di dalam kolam likuiditas dasar. Lapisan ketiga ini adalah keamanan ekstrim ya, emergensi yang cuma dipakai pas kondisi pasar sangat kritis atau hancur ya. Ini betul-betul dalam keadaan darurat atau emergensi baru si layer 3 ini ada gitu ya. Nah, pernyataan penting, protokol ini adalah alat perlindungan resiko ekstrim yang dinonaktifkan secara bawaan, disable by default ya. Syarat aktif, nah start of condition. Nah, ini syarat aktifnya, fitur ini nyala kalau terjadi, nah ini, penurunan harga nggak wajar ya secara terus-menerus. Terus kedalaman dana di kolam likuiditas atau LV menipis drastis dan cepat habisnya. Rata-rata harga TWAF lewat ambang batas bahaya ya. Dan ini yang terakhir adalah Adaptive Market Engine Protocol. Nah, ini adalah layer keempat ya, layer keempat yang Anda harus pahami ini. Jadi benteng terakhir nih ya, layer keempat ini untuk ya kestabilan harga RM ya. Adaptive Market Engine Protocol, mesin pasar adaptif. Lapisan keempat ini otaknya adalah seluruh sistem stabilitas Spartan OS. Prinsip utamanya, kami nggak nebak pasar, tapi bikin sistem otomatis beradaptasi dengan pasar. Nah, ini sistemnya digenerakin sama mesin ganda EVG ya, dan EVH Engine. Nah, ini bisa apa artinya, dibacanya indikator emosi pasar atau Fear and Greed Index ya. Nah, ini EVG atau AI Strategy Hub, pusat strategi AI. Tugasnya menganalisa indeks sentimen atau ketakutan, keserakahan, analyze volatilitas naik turun harga dan likuiditas pasar buat hasilin strategi panduan harga dinamis. Kalau EVH ya, AVH, Protocol Execution Engine atau mesin eksekusi protokol, ini tugasnya eksekusi perintah dari AI langsung di blockchain, kayak suntik likuiditas dari cash treasury atau otomatis beli jual ya. Nah, ini mekanisme batas atau bawah ya. Sisanya ya, pasar terlalu serakah atau harga pump tinggi, overprice, AI juga terkontrol buat peredam kenaikan harga yang enggak sehat. Nah, jadi sudah terkontrol nih, sudah terdeteksi ada harga naik tidak sehat dan harga turun tidak sehat. Ini
sudah terdeteksi sama yang namanya AI yang sudah mereka siapkan ya. Jadi platform atas price selling ini biar nggak ada bubble yang gampang pecah gitu ya. Nah terus fear index atau indeks ketakutan meningkat. Pas pasar lagi takut banget atau panic selling, AI langsung aktifin mekanisme penguatan likuiditas dan mulai aksi serok bawah, bargain hunting namanya ya. Ini jadi lantai bawah atau price support ya, buat nahan harga biar nggak merosot lebih dalam ya. Jadi rangkumannya. Nah begitu guys, jadi saya akan merangkum video kali ini cukup panjang ya untuk penjelasan untuk Anda ya. Dari mekanismenya sudah saya jelaskan, sangat-sangat begitu berbeda ya. Dari mekanisme staking yang ada firing dollar, terus ada 24 jam inkubator, terus juga sebagai buktinya Anda mendapatkan RM-nya sesuai dengan ya firing dollar. Nah itu juga memang bisa dikatakan ya untuk mencegah atau terjadi fluktuatif harga RM ya tidak terpengaruh dengan ROI Anda gitu ya. Ya karena itu ada yang namanya ya penyesuaian harga ya setiap harinya yang Anda dapatkan, tetap patokannya ke US dollar. Terus juga selain dari mekanisme staking yang sangat begitu berbeda dengan Origin, ya kita juga ada yang namanya ya 4 benteng Takeshi-nya Spartan ini supaya harga RM tetap stabil ya. Layer 1 naikin pajak jual ya sampai 30% buat menghukum orang-orang yang panik selling. Terus layer 2-nya pakai dana fee ya buat buyback dan bakar token otomatis pada saat harga turun. Layer 3-nya bakar token langsung dari kolam LV, fitur darurat ekstrim pakai persetujuan komunitas. Layer 4-nya ini pakai AI ya, kecerdasan buatan AI buat jaga harga tetap stabil di rentang aman. Jadi layer 4 ini bisa mendeteksi ya overprice, dia kedeteksi, terus low price juga tiba-tiba harganya turun dia juga terdeteksi. Nah seperti itu guys. Jadi bisa dikatakan ini Spartan ini jauh lebih aman dari project-project sebelumnya yang diciptakan oleh sama dev